tertarik menjadi relawan? Karena saya sangat suka terhadap kegiatan membantu atau sosialisasi. Kenapa tertarik masuk PMR dan apa tujuan masuk PMR? Saya tertarik masuk PMR. Yang pertama, PMR adalah organisasi yang belum pernah saya masuki sama sekali. Oke. Terus? Dan saya ingin mencari pengalaman baru untuk mengembangkan rasa kemanusiaan saya terhadap sesama. Oke. Teman-teman, sama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu jangan berhenti untuk mencoba untuk melakukan apa yang kau impikan, karena disinilah kita melihat proses apa yang kita raih nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Bimantoro di program Go to School Podcast OSIS, obrolan seputar siswa baik kabar Kota Sulsel. Nah, kali ini saya telah hadir di SMK 1 Makassar dan di hadapan saya telah ada Ketua PMR SMK 1 Makassar, ada Mentari. Halo Adek. Sebelum berbincang lebih lanjut, mungkin bisa perkenalan lebih dulu dong. Baik, perkenalkan, nama saya Mentari. Saya kelas 12 STKP 4. Saya selaku Ketua PMR Unit 218 SMK Negeri 1 Makassar. Jurusan apa, Dek? Perkantoran. Perkantoran. Di SMK 1 ada berapa jurusan? Ada 5 jurusan. Ada 5 jurusan. Coba bisa disebutkan. Yang pertama akuntansi, yang kedua perkantoran, yang ketiga pemasaran, yang keempat wisata, yang kelima perangkat lunak. Kenapa tertarik ke perkantoran? Karena waktu saya SMP memang lebih tertarik pada manajemen seperti itu, kayak persuratan gitu. Oh, berarti bagian administrasi ya? Iya. Oke. Terus kesibukannya sekarang apa, Dek? Sekarang saya lagi PKL, praktik kerja lapangan. Di mana? Di PT Kumala Motor Makassar. Bagian apa, kalau boleh tahu? Saya berada di bagian ruangan HRD. HRD, berarti perekrutan ya? Ya. Oh, oke. Terus kalau boleh tahu cita-citanya Mentari apa? Cita-cita saya yaitu menjadi relawan. Oke. Dan yang kedua itu menjadi bos muda ya. Oh, bos muda. Oke, bos muda. Kenapa tertarik menjadi relawan? Karena saya sangat suka terhadap kegiatan membantu atau sosialisasi. Oh, berarti lebih ke sosialisasi. Ya. Oke. Makanya turun di PMR juga salah satu alasannya. Nah, kenapa tertarik masuk PMR dan apa tujuan masuk PMR? Saya tertarik masuk PMR. Yang pertama, PMR adalah organisasi yang belum pernah saya masuki sama sekali. Oke. Terus? Dan saya ingin mencari pengalaman baru untuk mengembangkan rasa kemanusiaan saya terhadap sesama. Oke. Terus kalau boleh tahu, kapan terpilih menjadi ketua PMR? Jadi saya terpilih menjadi ketua PMR itu pada tanggal 8 bulan Desember 2022. Oh, tahun kemarin ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu berapa kandidat? Ada 2 kandidat. Ada 2 kandidat. Perbedaan kandidat adik sama yang lainnya? Beda berapa selisih suara? Beda banyak. Oh, beda banyak. Di mana? Di mana proses untuk apa namanya? Iya, pemilihan. Di proses pemilihan itu kita ambil salah satu kelas. Oke. Dan di situ kami juga melaksanakan kegiatan LPJ, laporan pertanggungjawaban. Tapi tidak nginap? Tidak. Tidak. Diadakannya berapa hari? 1 hari saja. Oke. 1 hari? Iya. LPG 1 hari langsung lanjut pemilihan? Iya. Sebentar ya berarti? Tapi sampai malam. Sampai malam? Iya. Dari pagi sampai malam? Iya. Oke. Bagaimana usaha Mentari untuk bisa menjadi ketua PMR? Apa usahanya? Usaha saya yaitu meyakinkan teman-teman saya untuk memilih saya menjadi ketua. Oke. Dan juga Oke, bagaimana caranya Mentari bisa meyakinkan teman-temannya bahwa saya layak menjadi ketua PMR? Apa yang Mentari lakukan? yaitu
mendiskusikan rancangan apa saja yang saya akan lakukan Untuk proker. menjadi ketua. Oh, oke. Visi dan misi Mentari menjadi ketua PMR. Visi saya itu menjadikan organisasi PMR 18 sebagai organisasi yang menjunjung nilai Pancasila dan menjalankan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan 7 prinsip dan tripakti. Misinya? Misi yang pertama menjadikan organisasi PMR menjadi lebih baik dari sebelumnya, karena kan sebelumnya itu ada corona ya. Oke, corona. Yang kedua, menciptakan anggota PMR 18 yang diberi ilmu, waktu, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menanamkan rasa kesukarelaan dalam membantu sesama. Kira-kira terlaksana tidak untuk pengembangan dari pengurusan sebelumnya dengan pengurusan Mentari? Kalau saat ini dalam proses pengembangan dan sudah beberapa proker yang berjalan. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan signifikan dari pengurusan sebelumnya dengan kepengurusan Mentari? Kepengurusan sebelumnya yaitu kurangnya kekompakan. Oke. Dan kurangnya silaturahmi antara anggota. Kurang aktif seperti itu. Dan mereka perselisihan, dan sekarang itu yang saya sekarang anggota banyak yang sudah kompak. Dan mereka juga juga bisa bekerja sama. Kegiatan. Mungkin kan salah satunya kurangnya kekompakan, mungkin karena COVID ya, mungkin dulu kan, makanya. Nah, terus kalau misalnya dalam keadaan COVID, waktu karantina, bagaimana proses pemilihannya dan LPG-nya bagaimana? Apakah secara online atau gimana? Bisa juga secara online. Secara online kemarin waktu pemilihan. Kalau kemarin sepertinya sudah corona, Kak. Waktu Mentari kelas 1? Kelas 1 masih corona. Masih corona. Nah, terus gimana caranya pemilihan waktu masih corona? Kan sekolah diliburkan karena karantina kemarin. Oh, di situ nih Kak, mulai senior yang diskusi dan langsung menunjuk anggota yang aktif. Oh, langsung ditunjuk begitu ya? Oh, nah, prestasi apa yang didapatkan selama kepengurusan menjadi ketua PMR? Yaitu donor darah. Donor darah. Itu salah satu kegiatan sosialisasi dalam sekolah maupun di luar sekolah. Berarti yang jadi peserta donor darahnya dari mana? Dari masyarakat dan juga siswa-siswa. Berarti sekitaran SMK 1, masyarakat 1. Terus yang adakan siapa? Yang adakan itu sebenarnya kami ingin mengadakan, tapi kebetulan juga ada dari luar. Berarti berkolaborasi ya? Berkolaborasi sama siapa? Dengan PMI yang diperintis. PMI yang diperintis. Itu kapan, Dek? Itu bulan lalu, tanggal 24 hari Kamis. Oh, bulan lalu. Terus kira-kira apa yang sudah Mentari dapatkan selama berada di PMR? Yang saya dapatkan di PMR itu adalah pengalaman berorganisasi. Bagaimana kita menolong bersama dengan rasa sukarela tanpa pamrih. Dan juga terlatihnya saya menjadi anggota organisasi, yaitu percaya diri dan kepemimpinan. Salah satunya. Terus kalau boleh tahu program kerjanya di PMR itu apa, Dek? Ada yang pertama indoor. Indoor itu materi dalam sekolah, materi dari PMI. Yang kedua outdoor. Outdoor itu pelatihan di luar sekolah. Terus bagaimana pelatihan dari indoor sama outdoornya? Indoor itu dilaksanakan dalam sekolah, yaitu pemberian materi dari PMI. Berarti diundang dari PMI-nya. Terus? Kalau outdoor kan dilaksanakan di luar sekolah, yaitu langsung dipraktikkan dengan materinya. Oh, jadi tidak langsung ya? Berarti ada jenjang dari indoor dan outdoor ya? Oh, berarti indoor dan outdoor itu salah satu latihan dasar untuk menjadi PMR ya? Jadi kira-kira kalau misalnya ada salah satu pengurus yang absen atau tidak hadir pada saat kegiatan indoor atau outdoor, itu bagaimana, Dek? Apakah tetap direkrut menjadi PMR atau gimana? Maksudnya mereka tidak hadir dalam kegiatan. Iya, tidak waktu indoor atau outdoor. Kalau misalnya dia izin atau gimana,
Itu gimana? Kalau izinnya memang bisa dimaklumi, ya Oke. kita Izinkan. iya, izinkan. Ketika izinnya memang tidak jelas atau memang alfa, Oke. kita juga punya hukuman masing-masing. Oh, tapi harus wajib untuk dijalankan itu indoor sama outdoor. Iya, wajib. Jadi misalnya hari ini tidak ikut kegiatan outdoor, harus tahun depan mengikuti. Iya. Seperti itu. Oh, oke. Kira-kira apa pengaruh PMR terhadap siswa dan lingkungan sekolah? Yaitu mereka dapat melihat atau mencontohi siswa kami yang menolong sesama, Oke. sekolah membantu. Apalagi setiap hari Senin itu kami menjalankan yaitu menjaga Oh, menjaga hari Senin. pada satu upacara. Iya. Oh, terus kira-kira ada yang standby di ruang UKS atau tidak ada? Oh, Kami membagi anggota di UKS dan juga di lapangan. oh. Tapi kalau untuk sehari-hariannya, apakah harus ada anggota PMR yang standby di UKS? Iya ada. Dan yang standby di UKS itu yang jadwal pembersihan juga. Oh, jadwal pembersihan juga ya. Oke. Menurut kamu seberapa penting organisasi? Penting banget. Karena menurut kenapa? saya organisasi lah tempat kita mengembangkan diri. Oke. Di sana kita dapat mencari pengalaman yang lebih baik lagi. Oke. Bagaimana manajemen prioritas antara berorganisasi dan kegiatan yang lain? Kalau bagi saya, Oke. misalnya kan ada kegiatan PMR dan kegiatan ada lagi yang lain. Ya, oke. Di situ saya membandingkan dulu. Oke. Yang mana lebih utama. Oke. Tergantung kegiatan apa saja yang dilakukan. Oke. Tapi sebagai pengurus pasti kita juga punya tanggung jawab yang Betul. lebih. Ya, ya. Jadi bagaimana pernah tidak Mentari mendapat posisi prioritas untuk PMR sama kegiatan lain? Jadi dihadapkan di prioritas harus pilih yang mana ini? Pernah tidak? Pernah. Terus bagaimana prioritasnya Mentari? Saya kerjakan yang lebih penting memang. Lebih urgent ya, Ya. berarti. Kalau misalnya ini order layak. Iya. Dan di rumah juga ada sesuatu yang penting. Iya. Saya imbangi ya, kita berusaha imbangi. Oke. Nah, kalau boleh tahu kegiatan outdoor itu dilakukan berapa hari? 3 hari. 3 hari. Iya. Berarti nginap dong? Iya, nginap. Nginap ya. Nanti ini rencana outdoor kapan? Bulan 10. Bulan 10. Setelah bazar. Setelah bazar. Itu bazar dari OSIS berarti ya? Bukan. Dari siapa? Dari organisasi kita sendiri. Oh, berarti ada bazarnya juga. Ya, ada bazar. Ada bazar seluruh organisasi, ada juga bazar tersendiri. Oh, nah terus bazarnya di mana nanti? Ini PMR. Kan itu bazar, kami itu PMR atau organisasi itu kan untuk pencarian dana ya. Iya. Tambah-tambah dana. Oke, ya. Terus? Jadi kita bakal cari kafe kan untuk tempat. Oh, bazarnya. Oh, oke. Itu anggarannya untuk apa? Outdoor. Untuk outdoor. Iya. Oh, nah kira-kira dari sumbangsi sekolah untuk kegiatan outdoor ada tidak? Ada. Ada. Atau diambil dari dana kas PMR? Kami menggunakan dua-duanya biasanya. Seperti sekarang kami sudah pembinaan UKS. Oke. Dan juga biasanya pembinaan UKS itu ada lebih dari dana tersebut. Kita masukkan dalam kas dan itu bisa digunakan nanti. Oh, pada saat kegiatan outdoor. Oke. Apa hal yang paling sulit atau susah atau menjadi tantangan selama mengurus di PMR? Menjadi tantangan, yaitu kalau kita bermasalah sama anggota. Anggota. Terus bagaimana cara menanganinya? Kalau bagi saya, kami mengumpulkan orang yang bermasalah dulu. Oke. Kita berbicara antar pengurus dulu. Oke. Dan setelah itu kita bicara dengan pembina. Dengan pembina PMR. Iya. Nah, terus? Bagaimanapun itu juga tanggung jawab mereka. Iya. Nah, tadi Batari. Tadi kan Mentari bilang ada kurangnya kekompakan pada pengurus yang lama ya. Iya. Nah, terus
bagaimana seorang mentari mengatasi atau mencari solusi terhadap itu? Kan sekarang katanya udah ada pengembangan dari pengurus sebelumnya. Nah, gimana itu? Kenapa bisa terjadi? Jadi sebelumnya itu kami lepaskan memang yang tidak bisa bertahan. Iya. Dan kami rekrut pengurus baru yang memang mau serius dalam berorganisasi. Karena walaupun kita tahan kan gak baik juga. Iya. Oh, jadi pengurus lama yang ingin dan fokus di PMR ditarik dan dirangkul supaya terjalin komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Oke. Apa hal yang paling disukai selama mengurus di PMR? Hal yang saya sukai itu saat berkumpul. Saat berkumpul. Pada kegiatan apa tuh? Entah itu latihan atau indoor juga, outdoor, apalagi outdoor kan dilaksanakan di luar, pasti lagi seru. Iya, serunya, betul. Nah, kalau boleh tahu latihannya kapan? Tiap minggu itu berapa hari? 2 kali seminggu, yaitu Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Yang kasih materi pelatihan siapa? Sebelumnya kami memanggil anggota dari PMI untuk mengajarkan sedikit materi. Selanjutnya pengurus yang ambil alih. Oh, selanjutnya pengurus yang ambil alih. Nah, seberapa bangga Mentari menjadi ketua PMR? Bangga ya. Bangganya itu karena kita bisa punya pengalaman yang memang baik untuk kedepannya. Betul. Karena setelah tempat kita untuk mengundurkan diri ya. Dan juga setelah tempat saya juga mendapatkan orang-orang yang setia menemani saya dalam organisasi. Nah, terus coba ceritakan suka dan duka menjadi ketua PMR. Nah, sukanya itu pada saat saya dan anggota lain bisa kompak dalam melakukan suatu kegiatan dengan rasa bahagia dan senang-senang. Dukanya itu ketika kami ada masalah, disitulah mulai renggang. Hubungan. Kan kalau misalnya renggang kan bisa diatasi nanti dengan musyawarah lagi, ya kan? Nah, kira-kira Mentari nanti ketika lulus SMK 1 Makassar mau kuliah di mana? Kalau rencana saya mau kuliah di Universitas Hasanuddin. Jurusan apa kalau boleh tahu? Manajemen atau ekonomi ya? Tapi kan tadi PK HRD, kenapa namun psikologi? Karena memang dari awal saya masuk perkantoran itu memang mau mengambil manajemen atau manajemen perkantoran. Nah, pernah tidak dimarahi sama orang tua karena PMR? Sering sekali. Kenapa sering sekali? Nah, bagaimana alasannya, Pak? Mungkin faktor jarang di rumah. Jarang di rumah, pasti. Kan kebanyakan. Saya tetap paksakan diri saya untuk karena kalau keluarga saya sudah terbiasa, mereka pasti sudah maklumi. Tapi kira-kira yang menjadi alasan utama kenapa dilarang berkegiatan di PMR itu kenapa? Karena telat pulang. Berarti sering pulang malam? Enggak juga. Telat pulang dari jam biasa sekolah. Kesorean. Biasa juga ada kegiatan malamnya juga. Jadi sering dimarahi berarti? Iya, tapi keluarga semakin lama-lama semakin terbiasa. Pernah tidak nilai rapor jelek karena PMR? Alhamdulillah tidak. Yang ada itu gara-gara corona. Gara-gara corona? Iya. Maka anjlok nilainya ya? Pernah tidak berdebat atau berkelahi sesama pengurus PMR? Pernah. Sering atau gimana? Tidak sering sih. Pernah tidak bolos ke UKS ketika belajar? Tidak. Kita jam kos. Kita jam kos. Iya. Berarti kalau jam kosong larinya ke UKS. Iya. Terakhir, pesan-pesan mungkin buat penonton. Teman-teman, sama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka dari itu jangan berhenti untuk mencoba untuk melakukan apa yang kau impikan, karena disinilah kita melihat proses apa yang kita raih nantinya. Bagus sekali. Berarti di mana ada kemudahan,
Nah, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Oke. Nah, terima kasih buat Mentari atas obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini bermanfaat buat para penonton. Nah, buat para penonton jangan lupa tetap dukung channel Kabar Kota Sulsel dengan like, komen, dan subscribe. Dan nantikan program Go to School selanjutnya. Saya Yuda Bimantoro pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.